Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Ibu semuanya? Masya Allah, ternyata di atas ada juga ya. Assalamualaikum, Masya Allah. Baik, yang saya hormati pada malam hari ini Ibu Camat Jati Agung, Ibu Rosa Resnida. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Ibu. Yang saya hormati Bapak Haji Jasroni beserta Ibu. Assalamualaikum Ibu. Selaku anggota Dewan Kabupaten Lampung Selatan. Yang saya hormati Bapak Haji Sumardi SE beserta Ibu Kepala Desa Jatimulyo. Assalamualaikum Ibu. Oh, Masya Allah. Baik. Yang saya hormati Bapak Mustoli selaku Kapolsek Jati Agung. Assalamualaikum Bapak. Di luar ibu-ibu, para ustadzat, asatidzah, para alim ulama, tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis ta'lim, adik-adik, teman-teman semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu, mohon izin saya duduk di atas Ibu, karena kalau duduk di bawah nanti yang di belakangnya tidak terlihat. Baik, ibu-ibu semuanya sehat? Alhamdulillah, Masya Allah. Saya bahagia sekali datang ke masjid ini di malam hari ini. Cerita sedikit, saya baru sampai di Bandar Lampung tadi pagi dan mengisi di 4 titik. Tadi pagi sudah, siang sudah, sore sudah, dan ini adalah titik terakhir. Dan besok melanjutkan dakwah di Bandar Lampung lagi insya Allah. Hari ini tema kita adalah mengenai bagaimana caranya agar kita menjadi seorang ibu yang salihah. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Baik, langsung saja sebelum kita mulai izinkan saya dan kita semua sama-sama baca Al-Fatihah. Boleh ibu-ibu sekalian? Kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, luruskanlah niatku ya Allah, bersihkanlah hati-hati kami ini ya Allah. Mudahkanlah kami dalam menerima ilmu dan mudahkan kami mengamalkan apa yang telah kami tahu. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya cintai, seorang penyair yang bernama Hafidz Ibrahim mengungkapkan kalimat yang sangat indah. Beliau mengatakan, ibu adalah madrasah, ibu adalah sekolah. Apabila engkau menyiapkannya, berarti engkau akan menyiapkan bangsa yang baik. Ibu apabila ia menjalankan tugasnya, fungsinya betul-betul, maka rumah tangga itu kelak akan melahirkan anak-anak yang salih, anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Tahrim ayat 6 ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Surah At-Tahrim ayat 6, Allah meminta kepada orang-orang beriman untuk kita menjadikan diri kita, ayah ataupun ibu, para orang tua, menjadi teladan untuk anak-anaknya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, bahan bakarnya manusia dan batu. Ibu-ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak di sekitar kita. Pada kenyataannya, seorang ibu tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik karena ibu tidak pernah tahu bagaimana cara mendidik anak-anaknya dengan baik.
Kadang-kadang kalau kita mau jadi insinyur ada sekolahnya, jadi dokter ada sekolahnya, jadi lawyer ada sekolahnya, betul? Jadi ibu zaman-zaman dulu bahkan sampai sekarang sekolah formalnya itu mungkin nggak ada. Kadang-kadang kita ini learning by doing. Kadang-kadang kita ini learning by doing, betul Ibu sekalian? Artinya begitu jadi ibu ya sudah belajar sekalian di situ. Padahal seperti yang kita tahu, ibu adalah peletak dasar pembentukan kepribadian anak saleh. Seorang ibu ini luar biasa, dalam surah Al-Ahzab ayat 33 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah para wanita kamu tetap berada di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah di zaman dulu. Dan ayat berikutnya dilanjutkan dengan dirikanlah salat, tunaikan zakat, taatilah Allah dan Rasulnya. Jadi wanita tempat utama adalah memang di rumahnya sendiri. Namun bukan berarti wanita tidak boleh keluar rumah. Apakah wanita boleh keluar rumah? Ibu-ibu keluar rumah kan pada saat ini ke masjid? Apakah boleh keluar rumah? Boleh, kalau untuk urusan-urusan syar'i, urusan-urusan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama Allah Subhanahu wa taala. Namun yang paling baik tugas seorang wanita memang di rumah. Kalau dia mau keluar silakan untuk sebuah urusan, tapi setelah urusannya selesai pulang lagi kembali ke rumah. Karena ada wanita-wanita di luar sana yang hobinya keluyuran di luar. Padahal mungkin ada anaknya, ada suaminya di rumah yang membutuhkan dirinya. Maka dalam surah Al-Ahzab 33 dikatakan wa qarna fi buyutikun, bahwa hendaklah para wanita ini tetap berada di rumah. Artinya di rumah itu banyak urusan kita. Seorang wanita, seorang istri, dia adalah pemimpin bagi rumah suaminya. Artinya di rumah ada anak-anak, segala macam keperluan di rumah, maka kita mengurusinya. Dikatakan ibu adalah ujung tombak dalam mendidik anak-anak. Jadi baik buruk seorang anak sebagian besar dipengaruhi dari baik buruk kepribadian dari orang tuanya, khususnya ibunya. Cek. Baik, teman-teman, mari kita lihat. Setelah kita tahu betapa penting posisi seorang ibu bagi keluarga, maka pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya agar kita ini bisa menjadi seorang ibu yang salihah? Apa yang harus kita persiapkan untuk menjadi seorang ibu yang salihah? Pertama, kita semua tahu kalau ibunya baik, insya Allah anaknya baik, keluarganya baik, peradaban akan baik. Tapi kalau ibunya rusak, bagaimana dia bisa mendidik anak-anak itu menjadi anak-anak yang baik? Maka mungkin keluarga itu akan berantakan dan peradaban akan juga berantakan. Gak ada orang tua mau anaknya gak hebat, gak ada Bu. Semua dari kita ingin anak-anak kita hebat, anak-anak kita membanggakan, anak-anak kita sukses, iya kan? Maka dimulai dari diri kita sendiri. Karena dikatakan setiap mukmin yang meninggal dunia, di mana ketika hidup dia terus memperhatikan kewajibannya kepada Allah, maka Allah akan menjaga anak keturunannya itu. Jadi dimulai dari diri kita. Di sini saya juga tahu ada para gadis-gadis calon-calon ibu. Dimulai dari diri kita sendiri untuk memperbaiki diri. Untuk para gadis mungkin ini menjadi sangat penting. Nanti ketika engkau menikah, waktumu sudah terbagi-bagi, mengurusi suami, mengurusi anak-anak. Mumpung engkau sendiri, yang kau lakukan sekarang maksimalkan ilmu untuk menjadi seorang istri dan ibu yang salihah, dan hafalkan Quran dari sekarang supaya nanti engkau bisa mengajarkan Quran kepada anak-anakmu. Itu untuk para gadis, karena nanti kalau sudah menikah waktunya akan lebih sempit, betul ya ibu sekalian ya. Kedua, bagaimana caranya kita menjadi seorang ibu yang salihah? Pertama, kita memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu. Kita mau anak kita hafal Quran, kita sendiri juga harus belajar Quran. Sekarang anak-anak PAUD udah hafal juz 30, juz 29, juz 28 loh Bu. Ibu-ibu gimana juznya? Jus mangga, jus jambu, jus oren ya Bu. Tapi saya yakin di sini udah mulai ngafalin Quran insya Allah. Ibu saya umurnya 60 tahun Bu, hampir 60. Beliau bilang anak udah besar-besar, mau ngapain lagi? Ibu udah punya waktu banyak untuk sekarang ibadah saja kepada Allah, mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibu saya katakan ibu sekarang sudah punya banyak waktu dengan Quran. Jadi untuk ibu-ibu yang udah mulai sepuh-sepuh, nggak ada alasan lagi nih untuk nggak istiqamah dengan Quran. Waktunya banyak, anaknya udah gede-gede, anaknya udah besar-besar. Betul ya Bu ya? Anaknya udah besar-besar, qiyamul lailnya lebih khusyuk. Kalau dulu anak kecil-kecil mungkin susah, Qurannya, hafalin Quran setiap hari, Masya Allah. Sekarang saya punya pesantren Bu, bersama dengan para sahabat-sahabat yang luar biasa. Banyak permintaan pesantren untuk para lansia. Karena para lansia ini, ibu-ibu yang sudah sepuh ini ingin menghafalkan Quran.
Artinya Masya Allah sudah banyak permintaan ibu-ibu yang sudah sepuh ini sudah punya kesadaran terhadap Quran ya. Jadi kembali lagi, kalau mau jadi seorang ibu yang salihah, yang pertama adalah perbaiki diri sendiri terlebih dahulu. Seorang ibu harus terus belajar, belajar dan belajar. Seorang perempuan yang belajar bukan untuk menyaingi laki-laki, bukan. Namun dia adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Seorang ibu yang cerdas, insya Allah dia akan paham bagaimana mendidik anak-anaknya menjadi lebih cerdas dibanding dengan dirinya, insya Allah. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang ibu yang salihah? Yang kedua, menjadi teladan untuk anak-anak kita. Dalilnya dalam surah Tahrim ayat 6 tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadilah teladan untuk anak-anakmu. Saya kasih contoh diri saya sendiri, nggak apa-apa ya Bu. Ibu saya itu lulusan SMA. Lulusan SMA karena beliau punya adik-adik yang banyak dan beliau bantu pekerjaan orang tua di rumah dan bekerja membantu perekonomian dan sebagainya. Beliau lulusan SMA, tapi beliau punya kebiasaan, yakni suka sekali membaca buku. Kata beliau, biarlah ibu seorang lulusan SMA, tapi ibu mampu menghantarkan anak-anak ibu mendapatkan pendidikan yang jauh lebih baik daripada ibu. Dan ingat bahwa buku adalah jendela dunia, kata beliau. Nggak apa-apalah lulusan SMA, mau gimana lagi. Yang jelas adalah selalu mengupgrade ilmu dengan banyak membaca. Itu kata ibu saya, Bu. Jadi ibu saya itu orang yang tidak kuliah, tapi beliau sangat gemar membaca, dan itu menjadi teladan bagi kami anak-anaknya, bahwa kalau mau jadi orang yang lebih baik, yang punya banyak pengetahuan, banyak membaca. Sama seperti surah atau ayat yang pertama kali turun, surah Al-Alaq ayat 1-5, kita suruh baca kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqa iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Suruh apa? Suruh baca. Baca, telaah, teliti, suruh baca. Jadi, jadilah ibu yang teladan bagi anak-anaknya. Makanya Bu, coba kita tes anak-anak kita. Anak-anak, mama tuh kalau di rumah ngapain sih nak? Apa sih menurut kamu mama tuh orangnya kayak gimana sih? Nanti kalau dia bilang, mama orangnya suka marah-marah terus. Nah itu introspeksi diri itu. Nah mama bawel, suka ngomel-ngomel terus, introspeksi diri itu. Kalau dia bilang, mama ya Allah orang paling sabar, alhamdulillah. Mama tuh orang yang suka baca Quran, hari-harinya Quran, alhamdulillah. Mama tuh masakannya selalu enak, alhamdulillah. Oh mama mah tukang bohong, janji-janji sama anaknya nggak pernah ditepatin. Nah hati-hati tuh. Mama mah tukang ngutang, anaknya aja tahu mamanya tukang ngutang misalnya ya. Mama mah tukang shopping, tukang ngabisin duit misalnya. Anak-anak itu kan jujur ya Bu ya. Jadi coba sekali-kali tanya, bagaimana pandangan anak kita terhadap kita. Nah itu jadi pelajaran untuk kita tuh, apa pandangan mereka selama ini kepada kita. Jadi kembali lagi, kita ini menjadi teladan yang baik untuk anak-anak kita. Jika seorang ibu tidak memakai jilbab, tidak menjaga kehormatan dirinya, sering keluar rumah tanpa ada alasan yang syar'i, suka berdandan berlebih-lebihan, menampakkan kecantikannya di luar rumah, bergaul dengan laki-laki yang non mahram tanpa batas, maka secara tidak langsung ini merupakan praktek pendidikan nyata bagi anaknya untuk mengarahkan anak-anaknya pada penyimpangan akhlak. Dia akan bilang, oh pakai jilbab itu nggak wajib, ya udah saya nggak usah pakai jilbab. Oh jalan-jalan keluar sama yang bukan mahram itu nggak apa-apa, mama aja jalan sama orang lain nggak apa-apa. Oh keluyuran sampai tengah malam nggak apa-apa, saya juga akan begitu. Jadi anak-anak itu akan melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh ibunya, oleh ayahnya, dan dia akan meniru. Dan itu menjadi praktek nyata untuk kita mengajarkan anak-anak kita seperti itu. Kita nggak mau anak-anak kita merokok misalnya, kemudian kita sendiri merokok, maka itu menjadi contoh nyata bagi anak-anak. Mama saja nggak apa-apa, papa saja nggak apa-apa, ya sudah aku begitu. Kita mau anak-anak kita berjilbab, kita sendiri nggak pakai jilbab penutup aurat dengan rapi, anak-anak juga akan begitu. Jadi teman-teman sekalian, Imam Ibnul Jauzi mengatakan, hati-hatilah jangan sampai anak-anak melihatmu melanggar aturan Allah sehingga wibawamu jatuh di hadapan mereka. Hati-hati, kita jaga pandangan mata anak kita, jangan sampai dia lihat kita ini melanggar aturan Allah dan dia merasa, oh mama saja boleh, kalau gitu aku juga boleh, sehingga wibawa kita jatuh di hadapannya. Ketiga, bagaimana caranya kita menjadi seorang ibu yang salihah?
Kita adalah pendidik pertama untuk anak-anak kita. Kita memilih metode pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Metode apa yang terbaik bagi anak-anak kita? Metode yang sesuai dengan syariat Islam. Kita lihat bagaimana Al-Quran, banyak sekali Al-Quran mengajarkan tentang parenting, ibu-ibu sekalian. Banyak sekali hadis-hadis Nabi ajarkan kita untuk memperlakukan anak-anak kita. Dalam surah Luqman ayat 13 sampai ayat 19 misalnya. Ini semua berisi parenting yang sangat luar biasa. Pertama, surah Luqman itu adalah surah ke-31 di dalam Al-Quran. Lihatlah bagaimana Luqmanul Hakim, seorang yang bijaksana, menasihati anaknya. Luqmanul Hakim sebelum mengajarkan anaknya yang lain-lain, beliau mengajarkan anaknya untuk tauhid terlebih dahulu. Jadi seorang muslim, ajarkan anak-anak kita tauhid. Gimana sih ngajarin tauhid kepada anak-anak? Tauhid itu ialah kita mengajarkan anak-anak segala sesuatu itu ciptaan Allah, dan kalau minta apa-apa mintanya kepada Allah, itu mudahnya. Dalam surah Luqman ayat ke-13 dikatakan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Maka ibu-ibu sekalian, ajarkan anak-anak kita perkara tauhid. Contohnya apa sih? Contoh sederhana. Anak kita contohnya terluka, setelah jatuh dia terluka berdarah. Dia katakan, sakit, bawa ke dokter. Misalnya dia katakan begitu, sakit, obatin mama, obatin. Maka kalau kita mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita, ayo sayang, mama obatin, tapi kita minta sama Allah, karena Allah yang mengobati penyakitmu ini. Adapun obat-obatan dan dokter adalah perantaranya saja. Jadi kita minta sama Allah, ya Allah sembuhkanlah, ya Allah hilangkanlah penyakitnya, ya Allah. Itu pendidikan tauhid. Kita sedang mengajarkan pada anak-anak kita berdoa, mintanya kepada Allah. Hal kecil, anak-anak kecil mengatakan, atau anak-anak kita mengatakan, mama mau sepatu baru, mau baju baru, kita bisa katakan minta kepada Allah. Allah yang kasih, nanti melalui perantara mama atau perantara papa, tapi berdoa dulu kepada Allah. Itu tauhid yang kadang-kadang kita lupa selipkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau anak kita mengatakan, wah aku keren nih, pinter banget nih, pelajarannya dapat nilai bagus. Kita katakan, Masya Allah, maha besar Allah yang telah memberikan kecerdasan kepadamu sehingga engkau cerdas seperti ini. Allah yang memberikan kecerdasan. Nah itu tauhid. Kita sedang ajarkan anak-anak kita, nak, kecerdasanmu itu bukan karena kehebatanmu, nak, tapi karena Allah yang memberikanmu semangat untuk belajar. Allah yang memberikan kemampuan kepadamu mendapatkan nilai yang baik. Allah yang berikan itu, nak. Kalau kita nggak mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita, bahwa segala sesuatu minta sama Allah, segala sesuatu ciptaan Allah, nanti kalau udah besar, dia jadi orang hebat, orang pandai, orang kaya raya, dia akan katakan, kepandaianku ya karena kerja kerasku, kekayaanku ya karena aku sendiri, bukan karena siapa-siapa. Dia lupa Allah lah yang memberikan dia cerdas, Allah lah yang memberikan dia hebat, memberikan dia kaya. Nanti kayak Korun, ibu tahu Korun dalam Al-Quran? Korun itu kan dulu miskin, minta sama Nabi Musa doakan saya supaya saya bisa jadi kaya. Waktu miskin taat kepada Allah, ingat Allah. Ketika kaya, saya hebat karena diri saya sendiri. Sombong, ujub, bangga diri, dan kemudian dia merasa semua kehebatannya karena dia. Padahal semuanya adalah karena Allah. Dia bukan apa-apa. Kita ini bukan apa-apa, anak-anak kita ini bukan apa-apa. Semua yang memberikan kehebatan adalah Allah. Betul ibu sekalian? Apa yang punya kita? Kecerdasan bukan punya kita, Allah kasih, Allah bisa ambil sewaktu-waktu. Kekayaan bukan punya kita, Allah pinjemin, Allah bisa ambil sesuatu. Maka kokohkan tauhidnya. Jadi kalau mau kita jadi ibu yang hebat, kita pilih metode terbaik untuk anak-anak kita sesuai dengan syariat Islam. Maka ajarkan anak-anak kita pertama kali tauhid. Nanti kalau enggak, bisa kemana-mana nanti. Kalau udah besar, minta tolongnya kepada yang lain, takutnya kepada yang lain, bersandarnya kepada yang lain, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan anak-anak kita hatinya selalu bergantung kepada Allah. Selalu lisannya, di pikirannya, hatinya Allah, 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 Allah. Selalu begitu. Anak-anak kita nggak selamanya bersama dengan kita, ibu-ibu sekalian, betul? Nanti dia mungkin pergi ke pesantren, pergi ke luar negeri, pergi ke sekolah yang jauh, merantau dan sebagainya. Ajarkan anak-anak kita tauhid yang kokoh. Agar apapun yang terjadi kepadanya, dia akan kuat karena dia punya Allah sebagai tempat bersandarnya, tempat minta tolongnya. Dia nggak akan kenapa-napa karena dia punya Allah. Begitu teman-teman sekalian. Kedua, ibu-ibu lihat dalam surah Luqman ayat ke-14. Ada kalimat wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an yashkur li waliwalidayhi. Berikutnya, enak nih mic-nya. Dalam surah Luqman ayat 14 dikatakan bahwa
Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, khususnya kepada ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah-tambah. Maka berterima kasihlah kepada Allah dan berterima kasihlah, bersyukurlah kepada orang tua. Ajarkan anak-anak kita birrul walidain, bakti sama kedua orang tua. Anak-anak kita akan hormat kepada kita kalau kita menghargai dia. Kalau ibunya kasar, kalau ibunya suka sumpah apah, suka memukul, membuat luka di hati anaknya, membanding-bandingkan, mengata-ngatai dengan kalimat-kalimat buruk, mungkinkah anak itu akan respect kepadamu? Mungkinkah anak itu akan hormat kepadamu? Dia sudah terlanjur luka, mungkin saja dia dendam, mungkin saja dia mengatakan, nanti kalau engkau tua nggak akan aku urusin, sebagaimana engkau nggak ngurusin saya waktu saya kecil. Mungkin dia akan dendam seperti itu. Jadi kalau kita mau anak-anak kita bakti sama kita, hormat sama kita, kita minta kekuatan kepada Allah agar kita mampu menjadi contoh terbaik untuk anak-anaknya. Katakan pada anak-anak, anak-anak ini idolanya siapa? Kalau dia sampai mengatakan, idola saya ayah saya, idola saya ibu saya mau seperti ibu saya mau seperti ayah saya, berbanggalah wahai para orang tua. Anak-anakmu menjadikanmu sebagai contoh teladan untuknya. Nah, engkau ini kalau udah besar mau seperti apa? Mau seperti ayah. Soalnya ayah suka datang ke masjid, ayah sabar, ayah penyayang. Mau seperti ibu, soalnya ibu itu sayang sama anak-anaknya, ibu itu rajin sholatnya, rajin ngajinya, masakannya enak. Wah, itu kebanggaan untuk orang tua. Anak-anak menjadikan kita sebagai idolanya, Masya Allah. Jangan anak kita mengatakan, saya nggak mau seperti ayah, ayah kasar, ayah nggak pernah pulang-pulang, saya nggak mau seperti ibu, ibu suka marah dan sebagainya. Jadi kita jadikan anak-anak kita, kalau kita mau anak-anak kita bakti sama kita, kita jadikan diri kita contoh teladan untuknya. Makanya Sayyidina Umar pernah hendak menasihati anak. Kata anak tersebut, tunggu dulu wahai Sayyidina Umar, apa sih tugas orang tua kepada anaknya? Sayyidina Umar mengatakan, tugas orang tua kepada anaknya, pertama, cari ibu yang baik, berikan ibu yang baik untuk anak itu. Kedua, berikan nama yang baik untuk anak itu. Ketiga, berikan pendidikan agama dan Al-Quran untuk anak-anak itu. Adapun ketika orang tua tidak melakukannya, orang tuamu sudah durhaka kepadamu sebelum engkau wahai anak durhaka kepadanya. Orang tua nggak menjalankan tugasnya dengan baik, bagaimana anak bisa berbakti kepadanya? Berikutnya dalam surah Luqman ke-16, ajarkan anak-anak kita, ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fis sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Wahai anakku, sungguh jika ada perbuatan seberat biji sawi yang berada dalam batu atau langit atau bumi, niscaya Allah akan memberikan balasan. Ajarkan pada anak-anak kita perasaan merasa diawasi oleh Allah. Allah lihat nak, Allah tahu nak, Allah dengar semuanya nak. Kalau kita ajarkan anak-anak kita takut pada kita, ada kita dia baik, tidak ada kita dia bisa berbuat yang aneh-aneh. Tapi kalau kita ajarkan anak-anak kita selalu dilihat Allah, Allah tahu apapun yang engkau lakukan, ada atau tidak ada ibu ini, maka dia akan berhati-hati dalam bertingkah laku, karena dia diawasi oleh Allah, dia merasa dilihat oleh Allah. Ajarkan sejak kecil ibu-ibu sekalian, nak, Masya Allah engkau berbuat baik nak, Masya Allah, Allah lihat nak, Allah tahu nak, Allah maha mengetahui apa yang engkau kerjakan. Kalimat-kalimat seperti itu bisa setiap hari kita ucapkan kepadanya, sehingga timbul kesadaran darinya bahwa Allah selalu berada di dekatnya, mengawasinya, melihatnya, mendengarkannya. Berikutnya dalam surah Luqman ayat 17 ibu-ibu sekalian ada kalimat, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Ajak anak-anak kita mendirikan salat, kata Rasulullah, ajak anak kita salat umur 7 tahun salat 5 waktu. Umur 7 tahun sudah salat 5 waktu. 10 tahun enggak salat juga, berikan teguran kepadanya dengan teguran yang cukup keras. Jadi anak-anak kita bukan umur 7 tahun baru diajari sholat, umur 7 tahun itu sudah sholat 5 waktu itu ibu-ibu sekalian. Jadi dari kecil sudah dibiasakan dengan sholat, dirikan sholat, kemudian ajarkan anak-anak kita mengajak orang lain pada mencegah orang lain pada keburukan. Jadi semangat berdakwah, dakwah ngajak orang lain pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran, itu tugas dari semuanya, diajarkan sejak kecil. Kalau ada perbuatan baik-baik kita tolong nak, kita dukung nak. Kalau ada perbuatan jahat kita hentikan itu. Wasbir 'ala ma asabak, ajarkan anak-anak kita untuk jadi orang yang sabar terhadap apa yang menimpamu. Nah, hidup ini enggak selamanya indah, hidup ini enggak selamanya kita di atas. Kadang-kadang kita perlu sabar dalam menjalani apa-apa yang sudah Allah takdirkan. Ajarkan anak-anak kita sabar. Berikutnya, ajarkan anak-anak kita perkara akhlak dalam surah Luqman ayat ke
18 dan ayat 19. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Dan jangan kamu palingkan wajah dari manusia karena sombong. Jangan berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Ajarkan anak-anak kita tawadhu', rendah hati dengan sesama manusia lainnya. Di diri setiap orang pasti ada kelebihan. Nah, kita lebih dalam hal yang ini, tapi kita juga punya kurangnya. Begitu pula dengan orang tersebut. Dia punya kelebihan yang kita nggak punya. Jadi ajarkan anak-anak kita akhlak. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah membahas bagaimana Quran mengajarkan pada anak-anak berbagai macam akhlak. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dalam memperlakukan anak. Pernah ada seorang yang bernama Aqra ini punya 10 orang anak. Gak pernah sama sekali dicium oleh. Aqra mengatakan, ya Rasul, saya ini punya 10, tapi saya tidak pernah mencium anak-anak saya. Kata Rasulullah, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Orang tua harus mencium anak-anaknya. Orang tua harus memeluk anak-anaknya. Anak-anak kita itu kadang-kadang dia nggak ngerti kita sayang sama dia, ibu-ibu sekalian. Padahal kita larang dia begini karena kita sayang sama dia. Kita suruh dia begini karena kita sayang pada dia. Apa yang dia katakan? Orang tua saya nggak sayang sama saya. Nggak ada orang tua nggak sayang sama anaknya. Tapi anak-anak kita nggak paham karena mungkin kita nggak pernah menyentuhnya, kita nggak pernah mengelusnya, kita nggak pernah menciumnya. Padahal Rasul katakan kalau punya anak-anak cium. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Rasul juga katakan kalau engkau punya saudara, katakan aku mencintaimu karena Allah. Itu adalah saudara seiman. Bagaimana dengan anak-anak kita? Kenapa pelit sekali orang tua mengatakan mama sayang pada kamu nak, mama cinta pada kamu nak, kamu permata hati mama nak, kamu apalah my love lah. Kadang-kadang bagi sebagian orang tua nggak kebiasaan begitu. Dibiasakan dari sekarang. I love you sayang, mama sayang sama kamu, kebanggaan mama, permata hati mama. Jadikan dia orang yang dia tahu bahwa mamahnya, ibunya sangat mencintai dan dia sangat berharga. Banyak anak-anak yang merasa saya ini nggak dianggap, saya ini nggak berharga, saya ini nggak dinilai oleh orang tua saya, nggak berarti bagi orang tua saya. Karena pelit nih kita mengucapkan sayang kepada anak-anak kita. Karena jarangnya kita memeluk anak-anak kita. Yang ada ucapan-ucapan omelan terus. Sehingga membuat anak itu nggak mau lagi mendengarkan perkataan dari orang tuanya karena hatinya tidak disentuh. Bagaimana mungkin nasihat itu bisa masuk ke dalam hatinya kalau hatinya nggak disentuh? Kadang-kadang kita ini marah teman-teman sekalian, padahal belum jelas penyebab dia melakukan itu apa aja kita nggak tahu, langsung kita marah. Pernah terjadi di zaman Rasul, ada seorang anak muda mengatakan ketika Rasul berkumpul dengan para sahabat, Rasul saya mau berzina. Maka semua orang marah, para sahabat Rasul hendak memukul anak tersebut, marah. Namun Rasul memberikan pemahaman kepada anak itu dengan bahasa yang baik. Nah, kau mau melakukan perbuatan seperti itu pada seorang gadis? Gadis itu punya ibu kan? Gadis itu punya saudara-saudara, punya yang lain-lain. Engkau juga punya ibu kan? Engkau juga punya saudara-saudara. Bagaimana kalau ibumu dizinahi oleh orang lain? Engkau mau tidak? Bagaimana kalau saudara perempuanmu dizinahi oleh orang lain? Mau tidak? Begitu pula dengan anak perempuan itu. Dia punya ibu, mungkin dia punya saudara-saudara yang tentu tidak rela ketika dia dizinahi oleh orang lain. Jadi Rasulullah memberikan pemahaman yang baik kepada anak tersebut dan akhirnya anak itu didoakan, dipegang bahunya, dipegang dadanya, didoakan oleh Rasulullah SAW. Diberikan nasihat-nasihat yang menyentuh hatinya. Bukan belum apa-apa udah langsung marah. Kadang-kadang anak kita nggak mau cerita sama kita karena kita bukan sahabat yang asyik bagi dia. Jadi dia cari orang lain untuk mendengarkan ceritanya. Maka dikatakan kita didik anak kita sesuai dengan zamannya. Artinya kita menjadi sahabat yang baik untuknya. Dia bisa bebas bercerita apapun kepada kita tanpa rasa takut, tanpa terasa diintimidasi, tanpa terasa dihakimi. Maka Masya Allah kita menjadi yang dicintainya. Kemudian kata Rasulullah dalam hadis Bukhari, siapa yang tidak memiliki sifat kasih sayang, niscaya tidak akan memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan juga jika Allah menghendaki kebaikan pada suatu keluarga, Allah menumbuhkan kelemah lembutan pada diri mereka. Jadi lemah lembut bukan berarti lemah. Lembut itu bukan berarti lemah dan tak berdaya. Kemudian tegas itu bukan berarti keras dan kasar. Selalu ada tegas dan lembut itu di dalam kita mendidik anak-anak kita. Mohon maaf ibu, bukan berarti saya mengajari. Saya pun adalah orang tua yang masih terus belajar sampai hari ini. Namun kita lihat bagaimana Quran dan Rasul mendidik anak-anak.
Juga teman-teman sekalian, kita lihat Rasulullah SAW perilakunya kepada seorang Arab Badui yang ketika itu Arab Badui ini sedang buang air di masjid dan para sahabat hendak memukul dan hendak menegur orang tersebut. Rasul katakan biarkan, dia orang tidak paham. Setelah selesai hajatnya, kemudian disiram dengan air, baru bicara baik-baik dengan orang tersebut. Begitu pula dengan kita ibu-ibu sekalian, semoga Allah anugerahkan kita ini menjadi orang tua yang enak diajak ngobrol untuk anak-anak kita. Dalam surah As-Saffat ayat 102, pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah komunikasi yang demokratis dan komunikatif. Beliau bukan otoriter, beliau tidak mengatakan pokoknya ikutin aja kata mama, mama ini udah yang paling benar, kamu ikutin aja, gak usah banyak nanya. Gak begitu, itu otoriter. Pola komunikasi yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam, semalam saya bermimpi menyembelihmu nak Ismail, bagaimana pendapatmu, bagaimana menurutmu, apa yang kau pikirkan nak. Jadi kita dengar juga pendapat dari mereka. Nak, mama pengen kamu kuliahnya kuliah kedokteran nak, bagaimana pendapatmu nak. Nak, mama pengen kamu sekolahnya pilih IPA nak, bagaimana pendapatmu nak. Nak, mama pengennya kamu les ini nak, bagaimana pendapatmu nak. Nak, mama pengen kamu gaulnya sama ini nak, bagaimana pendapatmu dan menurutmu nak, dan sebagainya. Jadi pola komunikasi yang komunikatif dan demokratis. Begitulah ibu-ibu sekalian, hati-hati. Kadang-kadang kita ini lupa, kita zalim sama anak kita sendiri. Padahal kezaliman itu pasti akan mendapatkan balasannya. Setiap orang tua muslim tidak boleh bertindak aniaya kepada siapapun, apalagi kepada anak-anaknya, dan menjadikan anak-anaknya sebagai pelampiasan objek kemarahannya. Kadang-kadang kita marahnya sama suami, anak yang kena. Kita keselnya sama tetangga, anak yang kena. Kita keselnya sama orang lain, anak yang kena. Kadang-kadang begitu. Jadi kadang-kadang kita menjadi orang tua yang banyak kurangnya. Saya sedang menasihati diri saya sendiri, banyak kurangnya. Kadang-kadang kita capek urusan kerjaan, kena sama anak. Bener nggak Bu? Capek urusan pekerjaan rumah tangga, keselnya sama anak. Misalnya, anak menjadi objek pelampiasan marah kita. Kan itu perilaku yang tidak adil. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, di balik kekurangan kita, di balik ketidakpandaian kita, Allah berikan kita kemampuan, Allah berikan kita ilmu, Allah berikan kita kesabaran dalam mendidik anak-anak ini. Anak-anak ini harapan kita kan Bu, harapan kita. Mereka penerus perjuangan kita. Mereka harus jadi pejuang-pejuang agama Allah, harus jadi orang-orang hebat. Dan mereka perlu ibu-ibu yang hebat, ayah-ayah yang hebat untuk mendidik mereka, membimbing mereka. Berikutnya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini izinkan saya juga menceritakan bagaimana kisah ibunda-ibunda hebat dalam mendidik anak-anaknya. Banyak ulama-ulama kita ini yatim, artinya ibu yang tunggal, single mother, ibu sendiri. Namun mampu menghantarkan anak-anaknya menjadi anak-anak hebat. Banyak. Di sini ada para janda yang membesarkan anak-anaknya. Tenang saja, para ulama kita banyak sekali ibunya janda. Suaminya sudah meninggal dunia sejak anak itu kecil. Seorang ibu sendiri membesarkan anak-anaknya. Banyak sekali. Salah satunya kisah Imam Syafi'i rahimahullah, seorang yatim. Ibunya membawanya dari Gaza menuju ke kota Mekah untuk bisa belajar dengan para ulama-ulama. Ibunya memiliki visi misi, anak ini harus jadi orang hebat, anak ini harus jadi orang besar. Maka ibunya mengarahkan anak ini untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik, belajar dengan para ulama-ulama, sampai Imam Syafi'i menjadi seorang ulama besar. Kemudian ada ibu Imam Bukhari. Imam Bukhari ini, karya-karya Imam Bukhari sangat fenomenal teman-teman sekalian. Hadis-hadis yang beliau tulis ini menjadi rujukan umat muslim hingga saat ini. Namun siapa sangka dulu waktu kecil Imam Bukhari ini pernah mengalami kebutaan, sakit. Siapa di sini yang anaknya sakit? Allah anugerahi anaknya punya penyakit-penyakit tertentu. Dan sang ibu Imam Bukhari ini berusaha untuk melakukan pengobatan ke berbagai macam tempat agar anaknya bisa melihat, karena anaknya buta. Sudah ikhtiar ke sana kemari, nggak membuahkan hasil. Ibunya Imam Bukhari terus berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkan anakku, ya Allah berikan kesembuhan. Terus setiap hari dengan tetesan air matanya minta kepada Allah agar Allah sembuhkan anaknya. Suatu malam ibunya Imam Bukhari bermimpi didatangi oleh Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim mengatakan, anakmu itu sembuh lantaran banyaknya doamu untuknya. Anakmu itu dapat melihat lantaran banyaknya tangisanmu dan doamu untuknya. Maka keesokan harinya ibunya bangun dan ajaib anak itu sembuh, bisa melihat. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, kan ibu-ibu sekalian. Dokter mengatakan anak ini sakit A, B, C, D. Kata dokter sembuh ya sembuh. Kun fayakun. Sebab doa dari seorang ibu, husnuzonnya seorang ibu, ikhtiarnya seorang ibu, anak itu sembuh. Maka Imam Bukhari menjadi orang yang
bisa melihat, dan ibunya mengarahkan pendidikan yang baik untuk beliau sehingga beliau menjadi seorang imam yang luar biasa, seorang ibu yang tangguh, ibu yang sangat luar biasa. Berikutnya teman-teman sekalian, saya selalu suka dengan Siti Hajar. Saya selalu cerita ini dalam ceramah-ceramah saya. Siti Hajar ini luar biasa, seorang ibu yang suaminya jauh, suaminya jarang pulang. Istilahnya kalau zaman sekarang tuh jarang pulang karena suatu urusan tertentu. Siti Hajar membesarkan bayinya Ismail alaihissalam seorang diri. Beliau tidak pernah meratap, beliau tidak pernah mengeluh, beliau tidak marah kepada Allah. Yang beliau lakukan adalah ketika suaminya meletakkan beliau di kota Mekah yang tidak punya penghuni, tidak punya air, tidak punya tumbuh-tumbuhan, Siti Hajar hanya mengatakan, apakah ini perintah dari Allah wahai suamiku? Maka suaminya yang menahan rasa sedih cuma bisa mengangguk saja dan meninggalkan sang istri dan anaknya di lembah tandus tak berpenghuni bernama kota Mekah. Lalu sang suami berdoa agar Allah memberikan perlindungan kepada keluarganya, dan suami meninggalkan karena perintah dari Allah. Maka Siti Hajar, ibu-ibu sekalian, tidak berdiam diri, tidak meratapi nasib, tidak menangis berlarut-larut. Anaknya membutuhkan dirinya. Betul ibu-ibu sekalian? Kalau ibunya lemah, anaknya mau gimana lagi? Anak berharap penuh kepada sang ibu. Jadi wahai para ibu yang sekarang ibu tunggal, atau yang mungkin suaminya jauh, atau yang mungkin sekarang anak-anak yang sedang berjuang dengan penyakit-penyakit tertentu dan sebagainya, ibu jangan berhenti dan kehilangan semangat. Ibu yang hebat, ibu yang penuh semangat, insya Allah akan menghasilkan anak-anak yang hebat. Seperti Siti Hajar. Siapa yang bisa tolong Siti Hajar? Gak ada kehidupan, gak ada air, gak ada orang, gak ada tumbuh-tumbuhan. Mau minum pakai apa? Mau makan pakai apa? Tapi anak ini harus tetap terus hidup. Sehingga sang ibu hebat ini terus berjuang sampai titik darah penghabisannya. Beliau berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, Marwah ke Sofa, yang kemudian kita kenal dengan peristiwa sa'i ketika ibu-ibu umrah maupun haji. Seorang ibu yang tidak pernah berhenti berjuang untuk anaknya, yang kemudian Allah berikan hadiah atas kesabaran, ketangguhan, kehebatan, berserah diri kepada Allah SWT. Allah hadiahkan air Zam-Zam di dekat situ, yang akhirnya menjadi sumber kehidupan bagi Ismail alaihissalam dan kemudian orang-orang setelahnya. Siti Hajar mengajarkan kepada kita ibu-ibu sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang Allah berikan kepada kita, saya nasihat diri saya sendiri, ujian-ujian yang datang silih berganti, seorang ibu tidak boleh lemah, tidak boleh putus asa, tidak boleh berhenti, tidak boleh menyerah pada keadaan. Seorang ibu harus kuat, sebagaimana Siti Maryam. Siti Maryam itu kuat, Siti Hajar itu kuat. Asma binti Abu Bakar lagi hamil naik ke gunung, kuat. Seorang perempuan-perempuan yang kuat, insya Allah mampu melahirkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang hebat, insya Allah. Terakhir dari saya ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak semua orang Allah berikan kepercayaan mendapatkan anak. Banyak orang-orang di luar sana yang masih sampai hari ini berjuang memiliki anak. Maka wahai ibu, bersyukurlah kepada Allah karena anak-anak itu hadir dalam kehidupan kita dengan cara sungguh-sungguh dalam mendidiknya. Tidak semua anak pula diberikan dalam keadaan sehat. Ada orang tua yang bolak-balik ke rumah sakit untuk kesembuhan anak-anaknya. Maka ibu-ibu semua diberikan anak-anak yang sehat. Dia bisa bicara, dia bisa lari, dia bisa jalan, dia bisa berpikir dengan cerdas. Yang mana itu semua diimpikan oleh sebagian ibu di luar sana. Maka didiklah anak-anak kita dengan baik. Hantarkan anak-anak itu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk menjadi orang-orang yang hebat. Anak itu bukan kita, dia dipinjamkan saja dari Allah untuk kita. Maka kita ini sebagai orang yang amanah dipinjamkan seorang anak. Kalau kita amanah, kita sungguh-sungguh dalam mendidiknya dengan semampu kita, semaksimal yang kita bisa, dengan tauhid terlebih dahulu, kokoh keimanannya, taat dia kepada Allah. Jangan lagi kita katakan anak saya sudah besar nggak sholat. Pertanyaannya, kemana saja waktu kecil? Kenapa engkau nggak tegas dalam urusan sholat kepadanya sehingga waktu besar susah kita? Masih kecil seperti kawat, mudah dibentuk-bentuk. Sudah besar seperti besi, mau gimana lagi? Tapi tidak ada kata putus asa. Selalu kita doakan anak-anak kita, nasihat buat diri saya sendiri, ibu sekalian. Dan kita ingin anak-anak kita menjadi pejuang-pejuang agama Allah. Anak-anak saleh, anak-anak hebat insya Allah. Anak-anak yang bermanfaat. Orang yang paling baik itu bukan orang yang paling pintar, bukan orang paling kaya. Kaya tapi nggak manfaat buat apa? Pintar tapi nggak manfaat buat apa? Punya jabatan tinggi tapi nggak bermanfaat buat apa? Namun orang yang paling baik, dan kita hantarkan anak itu menjadi orang paling baik adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain.
Anak kita pandai, pandainya bermanfaat untuk orang lain. Anak kita kaya raya, kaya rayanya bermanfaat untuk orang lain. Anak kita punya jabatan yang hebat, jabatan yang tinggi, pejabat yang luar biasa, jabatan itu bermanfaat untuk orang lain, insya Allah. Baik ibu sekalian, insya Allah Allah akan bantu kita menjadi ibu-ibu yang hebat, yang tangguh, insya Allah. Saya akan tayangkan satu buah video kepada ibu sekalian, anak-anak kita. Di mana? Tayangkan videonya? Oh, di atas. Kita akan lihat video ibu sekalian, anak-anak kita yang yatim, piatu, mu'alaf, du'afa. Mereka ini adalah orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi, namun mereka bisa terus belajar karena jasa para donatur yang membayarkan pendidikan mereka. Mereka dengan menjadi seorang hafidz Quran, mereka bisa melanjutkan pendidikan mereka, kuliah mereka dengan full beasiswa. Bayangkan belasan tahun kemudian, anak-anak ini menjelma menjadi orang-orang yang hebat yang mengisi posisi penting di negeri ini. Mereka yang cinta Quran, maka negeri ini akan jadi negeri yang baik. Kenapa? Karena diisi oleh orang-orang yang baik. Betul ya Bu? Negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang dicintai, diberkahi, negeri yang diampuni oleh Allah karena diisi orang-orang baik. Siapa mereka? Mereka yang dididik sejak awal dengan Al-Quran. Boleh kok jadi polisi, tapi polisi yang cinta Quran. Boleh jadi politikus, tapi politikus yang cinta Quran. Boleh jadi dokter, tapi dokter yang cinta Quran. Boleh jadi artis enggak? Artis yang cinta Quran. Boleh jadi atlet enggak? Atlet yang cinta Quran. Dan sebagainya. Kita lihat video ini bersama-sama sambil kita doa kepada Allah agar Allah jadikan anak keturunan kita mencintai Quran, insya Allah. Silahkan.